Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Minggu 24 November 2024 yang berjudul Juru Selamat yang Penuh Belas Kasihan. Ayatnya di dalam Markus 9 ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Betapa banyaknya jiwa yang dibebani dosa telah menggemakan doa seperti itu. Dan kepada semuanya jawab Juru Selamat yang penuh belas kasihan ialah tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Percaya itulah yang menghubungkan kita dengan surga dan mendatangkan kekuatan kepada kita untuk mengatasi kuasa kegelapan. Dalam Kristus, Allah sudah menyediakan ikhtiar untuk menaklukkan setiap sifat yang berdosa dan melawan setiap pencobaan, bagaimana kerasnya sekalipun. Tetapi banyak orang merasa bahwa mereka kekurangan iman, dan itulah sebabnya mereka menjauhkan diri dari Kristus. Biarlah jiwa-jiwa ini dalam ketidaklayakan mereka yang tidak berdaya itu menyerahkan diri pada kemurahan Juru Selamat mereka yang penuh belas kasihan. Jangan memandang kepada diri sendiri, melainkan kepada Kristus. Ia yang menyembuhkan orang sakit dan membuangkan setan ketika ia berjalan di antara manusia adalah penembus yang sama, yang berkuasa dewasa ini. Iman datang oleh sabda Allah. Sebab itu, peganglah janjinya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dalam Yohanes 6 ayat 37. Rendahkanlah dirimu di kakinya dengan seruan, aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Engkau sekali-sekali tidak akan binasa sementara engkau melakukan hal ini sekali-kali tidak. Dalam waktu yang singkat, murid-murid yang disenangi itu telah memandang hebatnya kemuliaan dan hebatnya kehinaan. Mereka telah melihat kemanusiaan sebagaimana yang dipermuliakan ke dalam peta Allah dan sebagaimana yang direndahkan ke dalam rupa setan. Dari gunung di tempat ia telah bercakap-cakap dengan utusan-utusan surga dan telah diumumkan sebagai anak Allah oleh suara dari kemuliaan yang bercahaya. Mereka telah melihat Yesus turun untuk mendapati pemandangan yang paling menyedihkan dan menjijikkan. Anak yang dirasuk setan dengan muka yang menggeliat sambil menggertakkan giginya dalam kekejangan penderitaan yang tidak dapat diinginkan oleh kuasa manusia. Dan penebus yang berkuasa ini, yang baru saja beberapa jam yang lalu berdiri di dalam keadaan dipermuliakan di depan murid-muridnya yang keheran-heranan membungkuk untuk mengangkat mangsa setan dari tanah di tempat ia sedang berguling-guling dan mengembalikannya kepada ayah dan rumah tangganya dalam pikiran dan tubuh yang sehat. Itulah suatu pelajaran yang bertujuan untuk mengajarkan penebusan makhluk ilahi dari kemuliaan Bapa, merundukkan diri untuk menyelamatkan yang hilang. Pelajaran ini menggambarkan juga tugas murid-murid, bukan saja di atas puncak gunung dengan Yesus. Dalam saat-saat penerangan rohani, kehidupan hamba-hamba Kristus itu harus digunakan. Ada pekerjaan bagi mereka di lembah. Jiwa-jiwa yang telah diperhamba oleh setan sedang menunggu sabda iman dan doa untuk membebaskan mereka. Renungkan lebih dalam. Seberapa rendahkah saya dapat turun untuk menyelamatkan orang-orang terhilang di sekitar saya? Terpujilah Tuhan untuk pekabaran yang indah menjadi bagian kita. Hari yang indah Tuhan percayakan, dan kita yakin dan percaya bahwa sebagaimana indahnya juga pekabaran ini yang akan menolong kita untuk tetap setia dan bertumbuh di dalam iman percaya. Saudaraku, sebagaimana pada saat Yesus berada di puncak gunung kemuliaan, sementara murid-murid yang lainnya tertidur, demikian juga murid-murid yang ditinggalkan oleh Tuhan yang akhirnya hilang kepercayaan oleh karena mereka sedang membicarakan tentang hal yang terbesar di hadapan Tuhan. Saudaraku, sehingga apa yang semestinya mereka dapat lakukan pada saat berpisah dengan Yesus untuk memulihkan dan menyembuhkan, itu semuanya tidak terjadi. Kuasa itu tidak hadir pada mereka. Demikian juga menjadi teladan bagi kita sesungguhnya, menjadi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan inginkan anak-anaknya sekarang itu bisa dapat melayani. Tetapi pada saat kita berpikir terhadap kehidupan kita untuk diri kita sendiri dan bahkan memikirkan akan hal-hal duniawi, mencintai itu melebihi daripada mengasihi Yesus Kristus, mengasihi jiwa-jiwa, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Inilah yang Tuhan inginkan.
supaya anak-anaknya, murid-muridnya untuk dapat melayani, memberikan waktu, memberikan kehidupan, talenta, karunia yang Tuhan percayakan untuk dapat memasyurkan Kristus, membawakan jiwa-jiwa kepadanya. Semoga Tuhan menolong kita supaya anak-anak Tuhan mengikuti teladan Yesus yang penuh belas kasihan, dan kita akan diubahkan untuk semakin serupa dengannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami permuliakan Engkau ya Tuhan di hari yang indah yang Tuhan percayakan, hari yang pertama untuk kami dapat melakukan segenap tugas tanggung jawab kami, dan pekabaran yang indah juga dari kekuatan bagi kami Bapa, untuk dapat kami ingat senantiasa, bahkan menuntun iman percaya kami untuk semakin teguh. Hari ini Bapa, biarlah kiranya kami juga akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam menyebarluaskan akan kabar keselamatan ini Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami, kami dapat gunakan sepenuhnya untuk memasyurkan, memuliakan Engkau saja. Tuhan, terima kasih. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan bagi kami, hikmat akal budi yang datangnya dari sorga. Kami berharap juga melalui usaha tangan pekerjaan yang dilakukan umat Tuhan untuk mencari nafkah, biarlah juga Tuhan akan membukakan tingkap langit, sehingga segala rencana-rencana berhasil. Demikian apa yang dijumpai tangan dikerjakan dapat membawa kelimpahan, sehingga segala keperluan kebutuhan terpenuhi. Bahkan ya Tuhan, melalui berkat-berkat itu umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih, saluran terang dimanapun berada. Memberkati bagi umat Tuhan yang sakit, janda-janda, anak-anak yatim yang membutuhkan dalam hidup mereka. Kasih perlindungan-Mu yang selalu berlangsung dan ada dalam hidup anak-anak-Mu. Teringat juga tentunya bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Berkat pemeliharaan Tuhan juga tetap ada bagi mereka, supaya mereka tidak bimbang dan mereka akan semakin setia dalam menantikan akan kedatangan Tuhan. Di saat ini Tuhan, begitu banyak bencana yang terjadi oleh karena musim cuaca dan juga keadaan dunia kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan memberikan kedamaian senantiasa dan luputkan dari segala problema permasalahan. Pada saat mereka melaluinya pun, biarlah mata rohani kami memandang bahwa dunia kami ini segera akan berakhir ya Bapa. Kami sudah tiba kepada penghujung daripada dekatnya kedatangan Tuhan, sehingga iman kami semakin diteguhkan. Terpujilah Tuhan. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, serta mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.